Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide untuk membuat koalisi permanen yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo baru-baru ini, kita yakin itu tidak akan lebih dari hanya sebuah mimpi. Sebab sangat tidak masuk akal kalau kumpulan partai-partai di sebuah negara demokrasi yang partai berbeda-beda ideologi politiknya, berbeda-beda visi misinya, akan bisa permanen bersatu sampai kapanpun nanti. Belum ada teori yang mengatakan demikian sepengetahuan kita. Belum ada. Jadi, koalisi permanen itu hanya hayalan. Coba kita lihat nanti. Ketika nanti berlangsung pemilu 2029. Kalau koalisi yang ada di Kemplus sekarang ini permanen, jelaslah nanti suara yang akan diraih dari pemilih di Indonesia ini hanya untuk suatu koalisi ini saja. Pokoknya rakyat pilih Kemplus. Partai mana? Tentu tidak bisa disebut partainya, yang penting pilih Kemplus. Apakah mungkin begitu yang akan bisa terjadi pada pemilu 2029 nanti? Jelas tidak mungkin. Setiap partai nanti akan berusaha untuk meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya. Makanya dengan ini bisa menjadi fakta bahwa ide koalisi permanen dalam Kemplus ini hanya hayalan, hanya angan-angan, tidak akan menjadi kenyataan. Demikian pula kalau nanti pada Pilpres 2029 berbeda kepentingan partai yang ada di dalam Kemplus ini, mereka tidak akan mendukung calon presiden yang dari Kemplus yang berbeda itu. Mereka akan keluar. Sekarang saja sudah kelihatan rada-rada demikian yang dikemukakan Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan ide atau inisiasi tentang koalisi permanen yang dicanangkan, yang dimunculkan, yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo itu menurut Surya Paloh perlu dikaji kembali. Ini sudah tampak. Kita tahu Surya Paloh itu adalah seorang wartawan senior. Wartawan itu idealismenya tidak bisa ditawar-tawar. Kita sudah dapat pengalaman pada Pilpres 2024. Kedekatan pribadi Surya Paloh dengan Jokowi tidak mampu mematahkan idealisme Surya Paloh untuk berbeda pendapat dengan Jokowi. Surya Paloh dengan kapal besarnya Partai Nasdem yang dinakodainya berbeda pilihannya, berbeda dukungannya dengan Jokowi. Surya Paloh mendukung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Ini suatu bukti. Dan kita tidak yakin semua partai yang ada di Kemplus sekarang ini tidak akan punya idealisme. Dan kita tidak yakin bahwa semua partai yang ada di Kemplus sekarang ini hanya akan seperti kerbau dicocok hidung saja. Kemana talinya ditarik oleh partai yang mengomandoi Kemplus, dia ke sana. Tidak yakin kita
seluruh partai yang ada di Kemplus sekarang ini akan demikian. Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, yang partainya bukan hanya dua seperti di Amerika, Republik dan Demokrat, sulit untuk menjadikan koalisi yang ada di partai itu permanen. Sulit. Jangankan mempermanenkan koalisi dalam sejumlah partai, mempermanenkan koalisi faksi-faksi yang ada dalam satu partai saja sulit. Banyak kita mendengar terjadi persaingan, terjadi perpecahan di tubuh partai karena koalisi faksi-faksi yang ada dalam partai itu tidak bisa disatukan, tidak bisa dipermanenkan. Apalagi dalam sejumlah partai, koalisi akan disatukan, akan dipermanenkan. Karena itu, publik tentu tidak boleh terpesona oleh pernyataan Prabowo yang mengatakan Kemplus akan menjadi koalisi permanen. Dan kemunculan Presiden Prabowo dari KLB Gerindra yang akan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, rasa-rasanya tidak mungkin itu menjadi perekat yang tidak akan pernah ungkai dalam tubuh koalisi Indonesia Maju Plus atau Kemplusan ini. Tidak yakin kita. Apalagi dengan putusan MK sekarang ini yang tidak lagi dikekang oleh persyaratan 20% untuk mengajukan satu paslon dalam Pilpres. Ini tambah tidak mungkin lagi akan permanen koalisi Kemplus ini. Tidak saja Kemplus, siapapun sekarang yang membuat koalisi permanen di luar Kemplus tidak juga akan permanen. Tidak akan permanen. Yang ada adalah koalisi tak permanen. Jadi dengan demikian, paling-paling hanya bisa dibuat koalisi punya jangka waktu lamanya. Misalnya koalisi Indonesia Maju Plus atau Kemplus ini usianya selama periode pertama kepemimpinan Prabowo Gibran. Itu paling-paling. Dan itu pun belum bisa dipastikan bisa. Sebab dengan kebijakan pemangkasan atau pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Prabowo sekarang, kita melihat ada riak di tubuh Kabinet Merah Putih sekarang ini. Ada riak. Kita melihat karena demikian kerasnya riak dari dalam tubuh Kabinet Merah Putih yang diisi oleh Kemplus ini, maka sampai Presiden Prabowo mengatakan itu monyet-monyet, maling-maling itu tidak sadar-sadar. Malah dalam pernyataannya ketika memberikan sambutan dalam suatu acara NU baru lalu, sampai mengatakan Prabowo menyuruh lawan emak-emak itu kalau tidak senang dia melakukan pemangkasan anggaran, sambil Prabowo menunjuk emak-emak dari Fatayat NU. Itu tak lain menurut kita adalah karena kerasnya riak dari dalam akibat kebijakan pemotongan anggaran atau pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo ini. Jadi dari sisi ini saja kita melihat sudah terjadi riak di dalam Kabinet Merah Putih yang isinya adalah dari Kemplus ini. Apalagi untuk hal-hal kepentingan yang lebih besar dari ini, yang menyangkut kepentingan partai mereka masing-masing. Dengan ini lagi-lagi kita melihat memang ada benarnya yang dikemukakan oleh
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa koalisi yang ada pada Kim Plus sekarang ini sebaiknya ada jangka waktunya. Dan jangka waktunya itu paling hanya selama kepemimpinan Prabowo sekarang ini. Silakan koalisi bersatu sampai habis masa jabatan Presiden Prabowo Gibran tahun 2029. Tetapi untuk kepemimpinan Presiden Wakil Presiden 2029 sampai 2034 lain lagi ceritanya. Dan kita yakin dengan ucapan Prabowo yang mengatakan Kim Plus ini koalisi permanen, kita yakin telah ada sekarang ini pihak-pihak kelompok-kelompok politik yang membuat strategi bagaimana agar nanti bisa memenangkan Pilpres 2024. Kita yakin sekarang ini. Dan juga kita yakin sekarang ini partai-partai yang ada dalam koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus ini, diam-diam mereka bisa jadi telah ada yang mengancar-ancar untuk menangkan Pilpres pada 2029 nanti di luar calon yang sudah diumumkan atau dideklarasikan oleh Gerindra sebagai induk partai dari koalisi Indonesia Maju Kim Plus ini. Bisa jadi telah ada mereka punya calon presiden dan wakil presiden secara diam-diam sekarang ini. Jadi kesimpulannya pemirsa, koalisi permanen yang dicanangkan atau yang diusulkan atau yang dikemukakan Presiden Prabowo ini di Kim Plus hanya angan-angan. Demikian opini politik BN pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi pada opini politik BN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.